Bernardo Tavares tentu menjadi pelatih terbaik di Liga 1 karena terbukti mampu mengangkat PSM yang secara skuad pemain muda mayoritas tidak dijagokan, bahkan cenderung diremehkan di awal musim. Dia membawa juara PSM dengan permainan yang bagus. William Pluim, gelandang PSM, menjadi pemain terbaik BRI Liga 1 musim ini. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang PSM Makassar ya teman-teman. Ya, mereka sudah resmi menjadi juara BRI Liga 1. Kemarin juga beritanya heboh, melakukan konvoi di Makassar dan daerah-daerah sana. Memainkan laga terakhir menghadapi Borneo, menang 3-0 di kandang. Kemudian setelah pertandingan ada penghargaan terbaik di Liga 1 ya teman-teman. Bernardo Tavares tentu menjadi pelatih terbaik di Liga 1 karena terbukti mampu mengangkat PSM yang secara skuad pemain muda mayoritas tidak dijagokan, bahkan cenderung diremehkan di awal musim. Dia membawa juara PSM dengan permainan yang bagus. Kemudian selain itu juga William Pluim, gelandang PSM, menjadi pemain terbaik BRI Liga 1 musim ini. Rio Fahmi menjadi pemain muda terbaik, kemudian juga Matius Patung menjadi top skor. Dan William Pluim dan Tavares ini menjadi sosok paling penting buat saya di PSM Makassar. Bukan berarti pemain lain tidak penting. Yakob Yance Sayuri, kiper Reza Aditya, kemudian juga ada Erwin Gutawa, Yuran Fernandes, semuanya penting bagi tim PSM Makassar. Tapi kalau saya harus memilih, tentu saya akan memilih William Pluim. Karena apa? Pluim ini sejak 2016 bermain di PSM Makassar. PSM berganti pelatih, PSM berganti skema permainan, pemain bongkar pasang, tapi William Pluim tetap ada di PSM Makassar. Sejak 2016, sejak kompetisi Liga Indonesia dihentikan, diganti oleh TSC, kalau nggak salah TSC Cup ya. Kemudian BRI Liga 1 2017 sampai 2022-2023, ini pemain masih setia membela PSM Makassar. Jadi bukan hanya kualitas individunya, bukannya skillnya, tapi dia juga memang sudah menyatu dengan kota Makassar, sudah tahu dengan atmosfer kota Makassar, cuaca kota Makassar, makanan kota Makassar, dan sudah menyatu dengan para pendukung PSM Makassar. Jadi mungkin hatinya sudah, kalau di Black nih udah jadi Makassar ya, bukan Belanda lagi. Karena mungkin ya, teman-teman juga pasti bisa menilai pemain sekelas William Pluim dengan kemampuannya, tidak mungkin dong tidak ada klub yang melirik, baik di dalam maupun luar negeri. Saya yakin ada tawaran-tawaran, tapi William Pluim setia bersama PSM Makassar. Mungkin cocok ya teman-teman. Nah, mengapa peran Pluim ini menjadi sangat penting? Ya, dengan 11 gol dan 10 assist, catatan yang apik ya, membuat Pluim ini menjadi pemain paling penting. Karena kalau kita melihat skema Bernardo Tavares, saya melihat beberapa kali di formasi Tavares ini 3-5-2, Pluim seringkali di atas kertas bermain sebagai striker. Jadi 2 di depan, Everton, Pluim, atau Pluim, Sananta misalnya. Tapi di atas lapangan, dia itu mobile. Dia menjadi playmaker, dia menjadi segment striker, dan tidak jarang dia membantu pertahanan. Dia juga sering melakukan umpan-umpan direct dari tengah lapangan langsung ke striker. Contoh ketika melawan Persib kalau nggak salah, dia dari tengah mengirimkan umpan kepada kepada pemain PSM, kemudian diceploskan oleh Ramadan Sananta. Jadi sering kali Pluim ini mengirim umpan-umpan jauh yang akurat gitu kan. Bukan hanya umpan jauh, dia juga sering melakukan truk-pas bola bawah yang bagus. Skillnya juga bagus. Lihat ketika menghadapi Borneo, dia melewati beberapa pemain, dia juga mengeksekusinya dengan baik. Beberapa kali juga dia melakukan gol lewat sundulan lah teman-teman. Jadi pemain ini sangat komplit. Saya tidak tahu lah mencari celahnya nih pemain ya. Mungkin dia bukan pemain yang cepat, tidak memiliki lari yang cepat, tapi dia positioningnya bagus, umpannya bagus, skillnya bagus, eksekutornya juga bagus. Jadi tidak heran PSM beruntung menurut saya punya Pluim. Dan saya pikir Pluim akan masih terus berseragam PSM Makassar. Apalagi musim depan Tavares masih di PSM, pasti manajemen PSM juga ingin memperkuat tim mereka. Nah, kalau ditanya apa yang harus dibenahi oleh PSM, menurut saya kedalaman skuad. Memang kemarin pun bagus, tapi ini kan banyak pemain muda ya. Pemain muda kan masih up and down, jadi menurut saya ada beberapa pos yang harus ditambah.
Misal posisi Pluim, posisi lini belakang, posisi Yuran misalkan, itu harus ada yang melapis. Di depan juga Everton kan masih permainannya belum stabil lah menurut saya. Begitupun Sananta. Jadi kalau misalkan PSM masih ingin juara di musim depan, saya pikir satu hal yang harus dilakukan oleh manajemen PSM adalah memperkuat tim ini. Jadi skuad cadangan dan skuad intinya tidak jauh berbeda. Di kedalaman skuadnya harus ditambah. Kemudian juga mempertahankan gaya seperti ini ya tidak apa-apa menurut saya. Karena dalam sebuah kompetisi yang penting itu juara, tidak peduli dengan permainan bagus atau tidak menurut saya pribadi loh. Dan PSM sudah menunjukkan tidak perlu pemain mahal, tidak perlu pemain bintang, dan tidak perlu mendominasi pertandingan untuk menjadi juara. Semua tim harus belajar dari PSM Makassar menurut saya. Dan William Pluim membuktikan bahwa dia bermain bersama klub berarti sudah 7 tahun ya, 7 tahun membela PSM Makassar, dan inilah buktinya. Ketika seorang pemain setia dengan satu klub, niscaya kesuksesan itu akan datang seiring waktu. Pluim pernah memang menjadi runner up Liga 1 ketika mereka kalah bersaing dengan Persija Jakarta. Di laga terakhir mereka hanya tertinggal 1 poin. Pluim pernah mengangkat piala tahun 2019, Piala Indonesia dengan PSM Makassar. Dan kesabaran Pluim akhirnya berbuah di tahun 2023. Yakni dia berhasil mengangkat piala Liga Indonesia untuk pertama kalinya. Dan saya patut mengapresiasi untuk langkah Pluim ini. Selamat untuk PSM Makassar, semangat untuk warga Sulawesi Selatan, PSM Makassar, dan Ewako.